Tanda-tanda tersingkirnya Melson 5 dari skuad Persib. Penyerang subur Timor Leste nyatakan minat main di Liga 1. Bobotoh nyatakan gantung Shell sebagai bentuk kekecewaan. Usai cetak gol perdana, anak Jakarta kini jadi idola pendukung Persib. Melson 5, pemain yang didatangkan Persib Bandung di awal musim Liga 1 2024-2025, kini berada di bawah sorotan. Kritikan dari para supporternya Bobotoh terus berdatangan karena performanya yang dinilai masih jauh dari harapan. Hingga memasuki pekan ke-7 muncul pertanyaan apakah Melson memiliki potensi untuk didepak dari tim. Sebagai pemain multifungsi, Melson diharapkan dapat menambah daya serang tim dan menjadi cadangan bagi David da Silva dan juga Ciro Alves. Dalam hal ini, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan potensi Melson untuk berkontribusi di berbagai posisi. Dia bisa bermain di kedua sayap, di belakang, penyerang, dan penyerang tengah. Dia bisa menjadi backup untuk semua posisi tersebut, karena tahun lalu setiap saat David dan Ciro hilang di sana, kami kerap bermasalah. Namun demikian, hingga saat ini kontribusi Melson masih minim. Terdapat 3 indikator yang mengisyaratkan bahwa Melson berpotensi besar didepak di putaran kedua Liga 1. Pertama, tanpa gol dan assist. Hingga kini Melson masih mencatatkan 0 gol dan 0 assist untuk Persib Bandung. Sebagai penyerang, catatan ini sangat mengecewakan. Karena tugas utama penyerang adalah mencetak gol dan ketidakmampuannya dalam hal ini membuat posisinya terancam. Kedua, menit bermain. Setelah menjadi starter di beberapa laga awal, menit bermain Melson mulai berkurang. Dalam 2 laga terakhir, ia hanya tampil sebagai pemain pengganti. Seperti saat melawan Madura United di pekan ke-7, di mana ia hanya bermain selama 17 menit. Ketiga, peringatan dari Bojan Hodak. Bojan Hodak tidak segan-segan memberikan ultimatum kepada Melson. Pelatih asal Kroasia ini mengakui bahwa Melson belum bisa beradaptasi dengan baik. Bojan juga menegaskan bahwa jika performa Melson tidak membaik, klub mungkin harus mencari pemain lain. Hubungan Persib Bandung dan Bobotoh merenggang. Insiden penyerangan terhadap petugas keamanan pertandingan oleh segelintir Bobotoh setelah laga kontra Persija Jakarta pada Senin 23 September kemarin hanya puncak gunung es. Dalam 10 tahun terakhir, friksi antara Bobotoh dan manajemen PT Persib Bandung bermartabat memang hampir selalu terjadi setiap musimnya. Baik dilakukan dengan aksi turun ke jalan maupun melalui komentar di media sosial. Pemicunya beragam, mulai dari ketidakpuasan pada prestasi tim, harga tiket yang mahal, hingga ketidakjelasan pengusutan kasus meninggalnya 2 Bobotoh di Stadion GBLA setelah laga kontra Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022. Namun demikian, rentetan peristiwa yang terjadi sepekan terakhir membuat ketegangan antara Bobotoh dan manajemen PT PBB mencapai titik didih terpanas. Di mana ada 2 insiden yang terjadi saat Persib Bandung berlaga kontra Port FC di AFC Champions League 2, tepatnya pada Kamis 19 September kemarin. Pertama, dugaan intimidasi terhadap Bobotoh yang dilakukan oleh official dan pemain Persib. Kedua, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh steward terhadap Bobotoh di Stadion Sijalak Harupat. 2 kasus itu pun memicu kemarahan besar dari Bobotoh. Gerakan gantung Shell ramai-ramai diungkapkan Bobotoh di media sosial, terlihat dalam postingan akun Instagram @pikiranrakyat, di mana mereka memutuskan menepi sejenak dari aktivitas mendukung Persib Bandung di stadion karena kecewa dengan sikap manajemen yang dianggap tidak adil dalam menyikapi kasus dugaan intimidasi terhadap Bobotoh dan juga penyerangan steward, terutama setelah 6 Bobotoh ditangkap Polresta Bandung akibat diduga terlibat penyerangan steward. Timor Leste U20 baru saja menyelesaikan semua laga di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan hasilnya mereka membukukan 2 kekalahan dan 1 kemenangan sehingga dipastikan tak bisa tampil di Piala Asia U20 2025. Meski gagal lolos, performa winger andalan Timor Leste adalah satu di antara yang mendapatkan sorotan. Pemain dengan nama lengkap Luis Figo Pereira Ribeiro tersebut tampak subur dan cukup rajin mencetak gol.
Luis Figo sendiri mencetak 2 gol dari 3 laganya di ajang tersebut. Satu di antaranya, ia lesatkan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sementara itu, 1 gol lain ia bukukan di ajang tersebut kala timnas U20 Timor Leste membantai timnas U20 Maladewa yakni dengan skor 4-1 pada 29 September. Baru-baru ini Luis Figo mengungkapkan keinginannya untuk bermain di luar negeri. Di lain sisi, ia sangat mengidolakan penyerang asing PSIS Semarang, Galih Freitas. Kami mau Galih Freitas, Niansa, baik, Anissa motivador o inspirasi baru. Kami karak, saya suka menang. Klub-klub Liga 1 berpotensi melakukan manuver untuk mengajak Luis Figo bergabung. Satu di antaranya adalah Persib Bandung. Diketahui, satu di antara penyerang Persib, Melson Lima, tengah mendapatkan sorotan. Luis Figo pun bisa menjadi opsi menarik bagi Persib Bandung jika ingin menambah daya gedor dan menjadi pelapis Ciro Alves dan David Da Silva. Apalagi sebelumnya David Da Silva mengalami cedera parah sehingga harus absen cukup lama. Untuk itu patut dinantikan apakah Persib Bandung tertarik untuk mendatangkan Luis Figo. Gelandang tengah milik Persib Bandung yang berasal dari kota Jakarta kini menjadi idola baru di klub berjuluk Pangeran Biru. Kini Adam Alis berhasil mencetak gol perdananya bersama dengan Maung Bandung pada pertandingan melawan Madura United. Pemain berposisi gelandang itu baru berhasil mendapatkan 1 gol dari 7 pertandingan bersama dengan Maung Bandung. Gol yang diciptakan oleh Adam Alis ini pun menuai banyak sorotan dan pujian yang dilontarkan dari bobotoh Persib Bandung. Gelandang yang pernah menjadi andalan di lini tengah Persija itu dinilai mampu tampil apik di lini tengah Maung Bandung. Hadirnya Adam Alis pun bisa menjadi opsi pelapis yang bagus jika para gelandang Pangeran Biru sedang tak bisa diturunkan atau mengalami kebuntuan. Seperti yang diketahui, Persib Bandung memiliki sederet pemain tengah yang cukup berkualitas seperti Mark Locke dan Tironi Del Pino. Pemain yang kerap dipanggil timnas Indonesia itu mempunyai durasi kontrak setengah musim saja. Namun demikian ada opsi untuk mempermanenkan sang gelandang jika performanya bisa konsisten. Bodo FC sebagai klub induk Adam Alis pun juga bisa melepas sang pemain di akhir musim dengan status bebas transfer lantaran kontraknya bersama klub berjuluk Pesut Etam itu telah berakhir.